dan mengasihi Tuhan. Amin. Kita berkumpul malam hari ini, kita mau menyediakan waktu, kita menyediakan hati kita menyediakan tempat yang terbaik untuk puji-pujian, untuk menyembah Dia, untuk meninggikan namanya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu karena Yesus sungguh baik. Kita ada di sini saat ini semua karena Yesus itu baik. Amin. Amin. Terima kasih Yesus karena Kau begitu baik kepada setiap kami. Keadaan kami boleh tidak baik, tetapi Yesus tetap yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku adukan namanya Yesus. Yesus
Yesus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kami datang di rumah Tuhan, semua anugerah Tuhan, semua berkat-Mu Tuhan yang sudah dilimpahkan di dalam hidup kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami di hadirat-Mu. Kami mau Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami, supaya Tuhan semua boleh bergandengan tangan, semua boleh ada kesatuan dan persatuan. Maka berkat Tuhan dicurahkan di tempat ini. Tuhan, kami percaya 2-3 orang berseru atas nama Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah rohani kami selalu Tuhan memberkati, supaya anak-anak-Mu boleh dewasa Tuhan. Rohani kami boleh dewasa dan lebih mengerti apa maunya Tuhan, lebih mengerti apa maksudnya Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami hidup di akhir zaman, kami tidak berani melangkah sendiri Tuhan. Kami minta pimpinan-Mu, kami minta Roh Kudus berdiri akan berpimpin dalam hidup kami, supaya iman kami makin hari makin tumbuh, makin hari makin dikuatkan. Menghadapi apapun kami tetap di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sandaran dan pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan anak-anak-Mu selalu melekat kepadamu, selalu bersandar kepadamu Tuhan. Biar pada malam hari ini yang datang dengan sakit, Tuhan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan sendiri akan menolong yang jamaah, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jalan buntu Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh kepadamu, Kau tidak pernah mengecewakan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan saudara-saudara yang sudah mengadakan waktu dan hadir di tempat ini. Kami percaya roti air diberkati oleh Tuhan, bahkan penyakit pun Engkau sanggup lakukan. Terima kasih Bapa. Baik saudara-saudara yang belum tiba, masih ada di tengah jalan, Tuhan lindungi tibakan dengan selamat. Kami mau sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kami mau tinggikan dan agungkan nama-Mu Yesus. Roh Kudus pimpin dan berkarya pada malam hari ini. Dan Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang tugas, sebab Tuhan mau pakai menjadi alat-Mu yang indah. Lebih hari lebih heran lagi. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami serahkan dari permulaan sampai selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang tulus. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh dan katakan, kami mau datang Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan ku datang Tuhan.
Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami sekalian ya. Terlalu banyak yang sudah kami terima dari-Mu Tuhan. Karena itu ajar kami sekalian ya untuk tetap setia dan cinta kepada Tuhan melebihi dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Kami boleh datang di hadirat Tuhan, kami boleh menyembah dan memuji Tuhan dengan tuntunan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati yang sudah memimpin di dalam puji-pujian pada malam hari ini. Dan Tuhan juga memberkati kami sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah ini. Bahkan Tuhan memberikan cuaca yang indah, perlindungan yang indah di dalam kehidupan kami sekalian. Kesehatan Tuhan sudah berikan sehingga kami boleh hadir pada malam hari ini dengan kesehatan yang prima dari Tuhan. Terima kasih dengan jamahan Tuhan, suasana yang begitu indah. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah memberkati kami sekaliannya. Kuasa Tuhan, hadirat Tuhan sudah memenuhi di dalam ruangan ini. Bahkan ruangan hati kami masing-masing dipenuhkan dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hamba-Mu menyerahkan untuk doa malam ini selalu di dalam pimpinan Tuhan. Berkat urapan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai jiwa-jiwa baru boleh dimenangkan melalui doa malam ini ya Tuhan. Mujizat-mujizat dinyatakan melalui doa malam ini ya Tuhan. Ku serahkan dalam tangan Tuhan, hanya kepada-Mu aku mohon. Dan hamba-Mu juga pada malam hari ini, pada saat ini kami sekalian yang berdoa untuk ibadah pada hari Minggu, ibadah Mandarin pada hari Minggu. Tuhan diberkati Tuhan, hadirat Tuhan turun di dalam suasana ibadah Mandarin besok Minggu itu dengan urapan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati setiap yang Tuhan percayakan untuk melakukan tugas sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan talenta masing-masing Tuhan. Tuhan memberkati mulai dari penerima tamu, pendoa. Tuhan memberkati pemain musik, Tuhan memberkati pemuji Tuhan, singer, song leader. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati multimedia, Tuhan memberkati kolektan, Tuhan memberkati yang membawakan firman Tuhan, urapan Tuhan turun Tuhan, penyertaan Tuhan turun, sehingga masing-masing melayani dengan ketulusan hati dari Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, urapan Tuhan. Suasana surga turun di dalam ibadah Mandarin besok Tuhan. Tuhan memberkati pimpinan Mandarin Bu Julien dan Pak David Liu dengan urapan pimpinan Tuhan. Hikmat akal budi menyertai, kasih karunia Tuhan menyertai. Bahkan seluruh pengurus pembela sidang jemaat Mandarin, Tuhan memberkati semuanya dengan kasih karunia Tuhan, sehingga Mandarin dipakai Tuhan membawa jiwa-jiwa baru, kuasa-kuasa mujizat dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hamba-Mu juga menyerahkan untuk GPPS Sawan dalam tangan jamahan Tuhan. Berkati GPPS seluruh Indonesia dengan pimpinan Tuhan. Mujizat dinyatakan, segala rencana-rencana diberkati Tuhan di dalam pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan, ladang-ladang Tuhan boleh diberkati Tuhan, jiwa-jiwa baru dimenangkan pada akhir zaman ini Tuhan. Tuhan, jiwa yang lama juga setia beribadah kepada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hamba-Mu serahkan Tuhan dalam tangan Tuhan untuk kegerakan rohani dimanapun berada Tuhan. Berkati Tuhan,
Tuhan mukjizat dinyatakan, nyata dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Patahkan segala penghalang-penghalang di dalam peribadatan dimanapun berada. Berkati gereja-gerejaku, tempat-tempat peribadatan dimanapun berada, diberkati Tuhan. Patahkan segala gangguan, tindak-tindak yang kejahatan, tindak-tindak biadab, tindak-tindak yang Tuhan menghalangi kami anak-anakku beribadah, dipatahkan oleh kuasa Tuhan, sehingga anak-anakku boleh beribadah dengan leluasa, dengan kebebasan, dengan kemurahan Tuhan. Tuhan, terima kasih, nama Tuhan dipermuliakan di seluruh dunia ini Tuhan, khususnya di Indonesia Tuhan. Hamba-Mu serahkan kota Surabaya di mana kami berada dengan pimpinan Tuhan, kedamaian, keamanan Tuhan memberkati untuk Surabaya ini dijauhkan Tuhan dari segala keributan-keributan, dijauhkan dari demo-demo, dijauhkan dari segala tindak-tindak brutal, tindak biadab, tindak-tindak yang membuat kerusuhan. Sebentar akan dilakukan Tuhan pemilihan wali kota dan gubernur. Tuhan, tolong Tuhan dengan pimpinan Tuhan, Tuhan memilih pemimpin untuk Jawa Timur dan Indonesia di dalam Surabaya dalam tangan jamahan Tuhan, wali kota dan Tuhan gubernur, pilihan Tuhan yang bisa memimpin warga Surabaya, rakyat Jawa Timur diberkati Tuhan, bahkan seluruh Indonesia diberkati Tuhan. Tuhan, pemilihan wakil rakyat diberkati Tuhan, gubernur, wakil gubernur, seluruh pejabat-pejabat diberkati Tuhan, pimpin Tuhan Indonesia diberkati Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri kabinet kerjanya dengan roh takut akan Tuhan, tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada nusa, bangsa, negara dan agamanya Tuhan. Terima kasih memberkati kesempatan untuk kami sekaliannya, seluruh anak-anakku bisa beribadah dengan aman, nyaman di dalam pimpinan Tuhan. Berkati Tuhan seluruh Tuhan, keamanan di seluruh Indonesia, tenaga TNI Polri di dalam menjaga keamanan seluruh Indonesia, khususnya Surabaya sekitarnya, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasa hadirat Tuhan menguasai di dalam ruangan ini, terutama ruangan hati kami masing-masing. Sucikan hati dan pikiran kami, sucikan kehidupan kami, sehingga benar-benar firman itu mengena di dalam pribadi demi pribadi. Kami tidak salah tangkap di dalam kehendak Tuhan. Kami mengerti akan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Urapanmu atas hamba-Mu yang sudah percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sucikan kami semuanya, hati kami, sucikan pikiran kami, sucikan kehidupan kami Tuhan. Tuhan memberkati yang membawakan firman Tuhan maupun kami yang menerima firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu semuanya, Shalom. Shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan tentu saja atas perkenanan Tuhan, sehingga malam hari ini saya boleh kembali melayani di ibadah doa malam. Sebentar, saya mau difoto sama. Iya, hamba Tuhan kalau pas khotbah atau pas ngomong di foto, rata-rata hasilnya tidak pernah bagus Bapak Ibu. Ada dua saja, kalau tidak mangap ya mencucu. Jadi saya kok sayang ya, gitu loh. Saya ini pas mau datang juga dandan dulu, sudah pakai blush on, bulu mata saya pasang. Terus hasil fotonya nggak bagus kan, emang gitu ya. Jadi makanya saya pose dulu lah ya toh, supaya nggak rugi kalau saya dandan. Saya tadi agak terlambat karena memang saya tadi sempat cari salon dulu Bapak Ibu ya, mau hair extension maksud saya ya, mau panjangin rambut tetapi nggak sempat.
Tapi ya nggak apa-apa, puji Tuhan akhirnya bisa sampai untuk melayani Tuhan dan jumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya yang saya percaya semua antusias mendengar firman Tuhan. Kok yang depan saja yang saya percaya semua antusias mendengar firman Tuhan. Antusias boleh berikan kemuliaan yang meriah ini buat Tuhan. Ini teknik. Kalau diajak tepuk tangan, selain supaya lebih semangat, yang ngantuk jadi agak kaget gitu saya. Jadi, tapi saya percaya tidak ada yang ngantuk. Amin. Oh iya, kadang ada yang atau saudara memang perlu dipancing dulu ya. Amin, gitu ya. Baru amin. Tidak perlu saya pancing ya. Kalau sudah sepakat dengan firman-Nya langsung aminkan saja. Amin. Betul ya? Karena mengaminkan firman itu sangat amat penting, Bapak Ibu. Setuju? Iya. Yang pertama ya, mengaminkan firman membuktikan kalau kita mendengar firman. Iya dong. Kalau nggak dengar ya ini ya yang lainnya amin, kita nggak dengar gitu loh. Yang kedua, waktu kita mengaminkan firman itu membuktikan saudara tidak mengacuhkan hamba Tuhannya. Saudara mencuek sama hamba Tuhan itu dosanya double, Bapak Ibu. Makanya kalau ada hamba Tuhan lewat jangan lupa shalom, pendeta harus begitu. Orang pendeta, dele, jangan. Apalagi kalau tahu misalnya saudara mau masuk rumah makan, terus ada pendeta, lu mateng, pendeta, boleh tempat makan, dimana itu kau bayarin gitu. Jangan mengajukan hamba Tuhan itu dosanya double, Bapak Ibu ya. Yang ketiga ini yang paling penting. Waktu saudara mengaminkan firman, itu saudara sedang melayani Tuhan sebetulnya. Saudara tahu pelayanan apa? Pelayanan membangkitkan orang yang mati. Sebelah saudara mulai menang, kalau suara ini kalau apa itu, ya bukan itu. Terus amin, udah kaget tuh, apa kaget ya begitu ya. Jadi saya berharap saudara tidak sungkan-sungkan untuk bilang amin nanti ya. Lu gak amin. Ya sudah ya, tidak apa-apa. Anyway, malam hari ini saya tidak akan makan waktu terlalu panjang untuk firman. Tadi saya sudah dipeseni supaya Pak nanti 7:30 sudah selesai. Enak ya saudara ya. Sebenarnya tidak ada yang amin karena saudara sedang firman Tuhan itu. Makanya tadi 8:04 selesainya, haleluya. Enggak lah. Ya 8:4. Maksud saya secukupnya saja supaya kita bisa mendapatkan firman Tuhan yang memberkati kita semuanya. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini adalah Allah satu-satunya tempat perlindungan. Saya ulang sekali lagi. Allah satu-satunya tempat perlindungan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa itu tempat perlindungan? Nah, kalau saudara ini seorang pendaki gunung misalnya, saya dulu suka mendaki gunung, makanya ilustrasinya soal mendaki gunung. Sampai sekarang saya kadang-kadang juga mendaki gunung. Ya, tidak terlalu yang tinggi-tinggi ya, Gunung Sari, Simo Gunung, ya, nah itulah itu. Kalau saudara seorang pendaki gunung, saudara pasti aware dengan apa yang disebut dengan shelter atau tempat perlindungan. Nah ini bisa macam-macam bentuknya, bisa berupa tenda, oke? Bisa berupa goa-goa. Nah, bisa ingat waktu ke Gunung Lawu, kami kena badai loh. Lalu puji Tuhan salah satu teman kami itu menemukan satu goa kecil saja begitu, tapi cukup untuk kami 4 orang masuk ke dalamnya. Nah lumayan tuh, gak kehujanan, puji Tuhan gak pengap juga, bersih juga, rupanya juga pernah dipakai oleh beberapa pendaki untuk jadi shelter. Tempat perlindungan bagi seorang pendaki itu bisa misalnya goa atau tenda, oke ya? Atau mungkin pos-pos dalam pendakian itu ada pos 1, pos 2. Mereka biasanya stay di situ dulu sampai melihat suasananya bagus itu mereka naik lagi. Nah kira-kira begitu. Bagi ibu-ibu mungkin yang dipakai sebagai shelter adalah siapa? Tuhan. Ya. Bagi ibu-ibu mungkin yang dipakai sebagai tempat perlindungan adalah suami tentu saja, bapak-bapak. Contohnya apa? Saudara mau ke kamar mandi, aduh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sudah panggil suami, Pak, apa kecoa? Gitu. Tempat berlindung dari kecoa adalah kepada suami, gitu kan itu. Bapak-bapak itu juga begitu loh, jangan salah. Apa sudah pikir bapak-bapak itu tidak butuh tempat perlindungan? Saya ini pernah Bapak Ibu teriak-teriak panggil istri saya. Sudah tahu gara-gara apa? Gara-gara digoda banci. Serius ini. Aduh Tuhan, dalam nama Tuhan. Saya bilang, sayang. Saya paling takut sama banjir. Kenapa? Di ketularan. Oh.
Nama saya Putut Petra Wulandaru, Bapak Ibu. Ada orang yang salah sebut. Kita sambut bersama-sama hamba Tuhan yang akan memberitakan firman hari ini, Bapak Putut Petra Wulandari. Saya jalan langsung bikin salah. Wulandaru jadi Wulandari. Nah, jadi sebetulnya semua orang secara lahiriah itu butuh shelter kok. Betul ya? Kita ini butuh rumah. Untuk apa sih? Berlindung. Hujan, panas. Betul ya? Shelter itu. Bahkan kita ini, for example ya, contoh misalnya naik motor, pakai shelter kok. Apa itu? Helm. Pakai seatbelt juga kok, bagian dari shelter tuh, tempat berlindung juga. Nah, jadi sebetulnya ada banyak tempat berlindung. Tapi hari ini kita akan sama-sama melihat bahwa semestinya di balik semua hal yang Tuhan izinkan untuk kita pakai sebagai tempat perlindungan kita, maka lebih daripada semua itu, kita harus yang paling utama menjadikan Allah itu tempat perlindungan kita. Nah, kita akan belajar dari satu teks yang tentu saja tidak asing lah bagi kita semuanya ya. Apalagi kalau saudara yang suka kitab Mazmur. Nah, ini adalah kitab yang paling saya suka juga. Kenapa? Karena Mazmur itu diambil dari nama orang Surabaya, Bapak Ibu ya. Kalau saudara belajar sejarah ini ya, kitab-kitab Mazmur kan. Mazmur Sito sebenarnya namanya ya, tapi dipendekin jadi Mazmur saja. Mazmur itu sudah suaminya Mbak Mur. Mazmur pasal yang ke-71, kita akan melihat bagian ini, Bapak Ibu. Saya berharap saudara yang bawa Alkitab bisa dilihat dari Alkitabnya, yang tidak bawa Alkitab bisa menggunakan handphonenya, tapi pastikan tidak lihat Facebook atau WA, ya. Lihat Shopee tidak apa-apa, haleluya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Mazmur pasal 71. Judul perikop yang diberikan oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia adalah doa minta perlindungan di masa tua. Nah, saya tidak tahu kalau di Alkitab di ini apa di handphone ada judul perikopnya apa enggak ya? Mungkin ada juga ya, mungkin ada juga. Doa minta perlindungan di masa tua. Jadi jangan bayangkan bahwa judul perikop ini memang ada di dalam apa? Di dalam teks asli dari Alkitab. Tidak ada memang, tidak ada. Bahkan pasal maupun ayat juga tidak ada. Tapi memang ini diberikan tujuannya memudahkan kita untuk mengerti bagian-bagian yang telah apa dipisah-pisahkan supaya mudah bagi kita untuk membaca maupun mencari bagian-bagian itu. Judulnya doa minta perlindungan di masa tua. Kalau saudara pengen tahu siapa tokoh di balik Mazmur 71 ini, tentu saja adalah seorang tokoh yang tidak asing lagi sebagai penulis Mazmur. Seseorang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saya beri clue, dia ini dulunya adalah seorang penggembala domba, tapi kemudian diangkat Tuhan sebagai raja. Siapa dia? Daud. Ini bukan tokoh yang asing bagi kita. Kalau Bapak Ibu, puji Tuhan, berkesempatan untuk jadi bagian dari anak sekolah minggu, pasti paling tidak di dalam 1 bulan belajar soal Daud itu bisa sampai 3 kali dalam sebulan. Betul ya? Kenapa? Guru sekolah minggu ini kasih nama yang lain ya. Kalau enggak Daud, Daniel. Jadi ini pokoknya. Atau kalau enggak apa? Ya Yunus di perut ikan. Ya sudah itu saja ya. Tapi ya bersyukurlah masih belajar firman. Tapi kalau sudah belajar tentang Daud ini, wah menarik sekali orang ini. Bagaimana tidak? Saya tidak akan baca satu persatu dari ayat-ayat dalam Mazmur 71, tapi paling tidak kita mesti tahu siapa dia ini. Kalau saudara membaca di ayat yang ke-7 dari Mazmur 71, saya baca dulu. Dikatakan demikian, bagi banyak orang aku seperti apa? Tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Nah, dari ayat ini juga saya menggunakan teks ini untuk sebagai bagian dari judul khotbahnya, Allah sebagai tempat perlindungan yang sejati. Nah, perhatikan baik-baik. Kenapa Daud ngomong bahwa bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib? Jelas. Sebab tanpa Tuhan, Daud yang kita kenal itu tidak mungkin menjadi Daud yang kita kenal hari ini. Bayangkan, saudara, tokoh ini dikenal bukan hanya oleh orang-orang Kristen. Setidaknya 3 agama yang keluar dari kemah Abraham itu, agama-agama Samawi itu mengenal siapa Daud ini. Orang Yudaisme mengenal, orang Yahudi mengenal siapa Daud, tentu saja. Orang Islam bahkan juga tahu siapa Daud ini. Mereka mengenal.
tokoh yang sangat terkenal. Padahal sebelumnya tidak ada satu orang pun yang mengenal dia sebagai orang yang akan jadi orang yang besar. Sungguh, kenapa? Nah, dia ini sehari-hari hanya gembala domba. Kumpulannya sama siapa? Domba. Ya domba. Sudah tahu grup WA-nya Daud itu dulu itu isinya domba 1, domba 2 itu begitu aja. Kan ada yang lain. Ya mungkin dia bersosialisasi dengan gembala-gembala yang lain. Karena gembala-gembala zaman itu biasa bersama-sama di dalam menggembalakan. Makanya sudah jangan heran kalau ada satu gembala, maka satu domba hilang, seorang gembala akan meninggalkan yang sisanya dan mencari yang satu. Kenapa? Karena ada gembala-gembala yang lainnya juga, gitu maksudnya ya. Karena seperti itu. Nah, itu memudahkan. Misalnya kalau ada misalnya pencuri-pencuri atau orang-orang jahat yang hendak mengambil domba, maka kalau ada kawanan gembala itu akan memudahkan. Begitu juga waktu menghadapi singa, beruang dan seterusnya. Tapi menariknya begini, yang saya sampaikan, kenapa Daud berkata bagi banyak orang itu seperti tanda ajaib? Sebab jika bukan Tuhan yang mengangkatnya, tidak akan ada orang yang mengenalnya. Dari padang gurun sampai ke tahta Israel. Wow, itu gak main-main. Gak main-main. Kata orang begini, tunjukkan kepada saya temanmu, maka saya akan menunjukkan kualitas dirimu. Wah, ada orang berkata gitu, show me your friend, and I'll show you who you are. Tunjukkan temanmu, saya akan tunjukkan kepadamu siapa dirimu sebenarnya. Kenapa? Orang dinilai dari siapa temannya. Halo? Betul ya? Orang dunia begitu. Kalau temannya itu menteri-menteri, pejabat-pejabat, orang menghormati dia. Betul kan? Makanya banyak orang dunia itu yang bangga kalau foto sama siapa? Siapa? Dipajang. Foto sama artis-artis dipajang. Bangga tuh. Foto sama Kapolda, Kapolres. Saya mah biasa saja. Saya foto sama satpam perumahan ini biasa saja, nggak sombong. Banyak orang begitu. Kebanggaannya dibangun berdasarkan temannya. Nangkap? Nah, pertanyaannya begini, siapa teman Daud yang bisa dibanggakan? Dia punya koko sih, tapi kokonya juga prajurit biasa. Dia punya papa sih yang punya kambing domba. Tapi waktu itu jadi gembala itu bukan suatu profesi yang bisa dibanggakan gitu. Ya kayaknya punya jenjang karir apaan? Nggak ada tuh. Tapi dengar baik-baik, menariknya begini. Daud tidak perlu kenal siapa-siapa. Bagi dia satu saja. Yang penting dia dikenal Tuhannya dan dia mengenal Tuhannya, maka satu tangan Tuhan itu cukup untuk mengangkat dia. Amin. Jadi ada yang mau tepuk tangan pada yang ini memberi kepada kita pengertian bahwa apa sih? Kalau berteman ya berteman saja lah. Tidak usah punya agenda apapun. Saya ulang. Kalau mau berteman saja, tidak usah punya agenda apapun. Kok enak ya, koncoan karo dek. Kok enak, dek itu orang lumayan. Sudah kayak duit loh. Aku kok dekat sama dek. Kok enak, lumayan loh. Jangan. Kalau berteman saja, tidak perlu punya agenda apapun. Betul ya? Tidak perlu juga. Aku dekat sama dek. Aku cepat sama pelayanan. Sudah ini mbak. Mantap. Menurut saya, seorang pelayan Tuhan itu tidak perlu sibuk untuk mengangkat dirinya. Sudah setuju dengan saya? Tidak perlu. Seorang pelayan Tuhan tidak perlu sibuk mengangkat dirinya. Mentor saya pernah berkata begini, kalau dalam pelayananmu, namamu yang lebih dikenal daripada nama Tuhanmu, pelayananmu gagal. Saya sampai hari ini tidak pernah minta pelayanan. Ini bukan kesombongan, tidak. Saya tidak pernah. Saya punya banyak teman-teman di sekolah teologi juga banyak yang jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah satu kali pun. Sampai hari ini pun saya bahkan tidak bikin kartu nama. Tidak. Kenapa? Saya yakin satu hal saja. Kalau Tuhan yang panggil saya melayani, Tuhan juga yang akan sediakan ladangnya. Itu saja. Tidak pernah. Beberapa teman itu sampai bikin paketan. Panggil aku khotbah di tempatmu ya, 10 gratis 1 loh. Enggak ada yang begitu itu. Sudah pikir ini cucian mobil kan itu. Enggak lah, enggak ada yang begitu. Tapi maksud saya begini, enggak perlu. Mimbar ini bukan panggung Bapak Ibu. Bukan untuk kita show, supaya kita dilihat orang, supaya terkenal.
Maafkan saya ya menggunakan kalimat ini, tapi ini hanya penekanan saja. Peduli amat dengan popularitas itu sebetulnya. Karena pelayanan itu bukan demi popularitas diri. Setuju nggak saya ya? Yes. Jadi ngapain kita berteman hanya demi supaya aku bisa naik mimbar? Emang udah deket sama dia, belum naik dijadwal sama dia ini. Maka baik-baik sama yang bagian jadwal. Kamu baik-baik saja, gak perlu punya agenda apapun. Sebab seperti apapun usaha kita, kalau Tuhan tidak berkenan, mau jadi apa kita ini? Tapi yang menarik pada diri Daud, Allah berkenan kepadanya. Sehingga dari yang awalnya cuma, maafkan saya, bau kambing, bau domba itu, menjadi seseorang yang dimuliakan. Bahkan sampai zaman ini, menurut saya bahkan selagi masih ada agama, paling tidak 3 agama yang tadi saya sebutkan, nama Daud pasti tetap akan dikenal. Betul ya? Bagi orang, Daud ini adalah tanda ajaib. Sebab apa? Jika bukan Tuhan yang mengangkatnya, tidak akan jadi siapa-siapa. Yes. So, apa kuncinya? Kuncinya ini loh, perhatikan. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. So this is the key. Ini kuncinya. Tapi jangan dibalik ya. Kita menjadikan dia sebagai tempat berlindung supaya dia menjadikan kita sebagai tanda ajaib. Itu juga keliru juga. Jadinya nanti seperti apa? Seperti orang jual beli, seperti orang transaksi. Aku tak menjadikan Tuhan sebagai tempat berlindungku supaya aku juga diangkat sama seperti Daud diangkat. Tidak, bukan begitu juga. Nah, kalau saya, memang faktanya Daud itu diangkat Tuhan, dimuliakan Tuhan begitu rupa. Dan di saat yang sama dia ini memang orang yang menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan. Wah, saya bisa ceritakan Daud ini panjang lebar loh. Saya punya setidaknya 2 atau 3 buku khusus tentang apa? Biografi Daud. Salah satu penulis yang saya suka menuliskan tokoh-tokoh biografinya itu, biografi dari tokoh-tokoh Alkitab itu. Salah satunya adalah seorang yang bernama Charles Swindoll. Waduh, ini bagus sekali, enak sekali nulisnya. Dia punya buku tokoh-tokoh itu, Daud salah satunya. Wah, menarik. Bagaimana tidak dia ini menjadikan Allah sebagai tempat perlindungannya. Lawan Goliat. Lawan Goliat, gede Bapak Ibu. Itu kalau diukur, dikonvert dengan meter, kira-kira tingginya itu 3 meter 15 cm lah. 3 meter 15, dan itu bukan 3 meter 15 cm yang kecil, kerempeng, kurus, kerain, niut. Tidak, gede, besar sekali. Bahkan kalau sudah baca di 1 Samuel pasal 17, di ayat-ayat awal itu menggambarkan kegagahan, keperkasaan Goliat. Sampai-sampai waktu Goliat tantang orang Israel, karena waktu itu peperangan bisa terjadi dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah pasukan lawan pasukan langsung butuh. Cara yang kedua, satu negara, satu pasukan ini, satu bangsa ini diwakili 1 orang. Bangsa yang lain itu lawannya wakil 1 orang. 1 lawan 1. Siapa yang mengalahkan siapa itu dianggap sudah mengalahkan seluruh pasukan yang diwakilinya. Makanya dari Filistin muncul siapa itu? Goliat. Dari Israel, tidak ada yang berani step forward, tidak ada yang berani maju. Sudah tahu kenapa? Mereka fokus kepada Goliat. Tapi Daud yang unyu-unyu. Do you know what's the meaning of unyu-unyu? Yang gak pernah pakai baju zirah perang, bahkan gak pernah ikut perang, bisa step forward sebagai volunteers untuk melawan Goliat. Kuncinya apa? Dia jadikan Allah sebagai tempat perlindungannya. Makanya dia itu ngomong sama Saul itu, hambamu ini waktu mengembalakan kambing domba ayahku itu, sama nama ayahnya Isai. Wah, luar biasa memang itu. Kalau pendeta pasti apa? Makanya kalau dijawab dulu itu saya iya, saya pernah tanya sama jemaat di gereja yang lain, Bapak Ibu, siapa nama ayahnya Isai? Ayahnya Daud, jawab sama Raffi Ahmad. Itu Isai, Raffi Ahmad. Isai. Waktu aku mengembalakan kambing domba ayah, nanti baca ya di rumahnya 1 Samuel pasal 17 itu. Ada singa, ada beruang yang hendak terkam kambing domba kawananku. Perkataan Daud. Tapi aku menghajarnya, membunuhnya. Keren sekali ya. Mengejarnya, mengajarnya, membunuhnya. Lawan singa, lawan beruang. Bu pikir, lu paling ya. Singa yang kecil-kecil, masih lucu-lucu. Ya kalau singa lucu-lucu ya nggak mungkin mau terkam kambing domba kawanannya Daud kan gitu. Saya dikejar cewek sama domba itu gitu. Pikir koncolnya gitu lucu gitu. Ya pasti singa dan beruang yang besar. Tapi Daud menghajarnya, agak
beda tipis sama kita kan. Kalau kita ketemu singa, kita yang dikejarnya, kita yang dikejarnya. Oh, ini luar biasa. Tapi sudah tahu di ayat 37, nah kita lihat saja ini mumpung ingat 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke 37. Wah, ini perkataan Daud yang powerful sekali. Dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, gitu ya. Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Wah, ini keren. Nah, ini perhatikan ini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Keren. Kenapa? Daud menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan. Betul? Yes. Dan benar. Dia tidak hanya ngomong doang, karena itu betul-betul peperangan yang bisa apa? Bisa membunuh dia seandainya memang Tuhan tidak melindungi dia. Waktu Daud ini mendatangi Goliat, sudah tahu perkataan Daud? Kamu mendatangi aku dengan pedang dan tombak, aku mendatangi engkau dengan nama Allah semesta alam. Wah, powerful sekali. Memang orang ini sejak muda menjadikan Allah sebagai tempat perlindungannya. Memang, tapi tidak berarti bahwa dia melakukan itu demi supaya dia diangkat Tuhan. Nah, maksud saya, tidak ada sama sekali pikiran bahwa ini aku jadiin Tuhan sebagai tempat perlindunganku. Wah, aku jangan bahas oke, tokoku rame, bujuku balik meneh, aku ketandang lagi gombel. Loh saudara, wah saya itu menjumpai banyak jemaat yang ya unik-unik. Suatu kali saya didatangi jemaat, bilang, Pak, saya mau baptis ya Pak, bisa enggak? Loh, boleh Su, enggak apa-apa. Coba namanya siapa ya kan? Jemaat banyak, jadi tidak terlalu dulu di gereja yang lama. Kalau kemudian saya catat namanya, saya minta nomor teleponnya ya. Sudah, saya coba iseng cek di data baptisan. Waktu namanya saya masukkan di ini database baptis, kok muncul? Orangnya sama, teleponnya ya tetap, ada surat baptisnya. Saya telepon dia, loh ini kok sudah ada ini ya data baptisannya ya, tahun sekian yang membaptis pendeta ini, kok sudah ada ya di gereja ini? Oh iya Pak, saya dulu memang sudah pernah baptis. Loh kenapa kok minta baptis lagi? Kalau minta surat tidak apa-apa nanti kami. Enggak, bukan soal suratnya. Soalnya dulu itu pas aku habis dibaptis, tokoku lho ruame. Jadi minta dibaptis sulat. Berarti rukune sorame. Nah, ada yang minta baptisan itu gara-gara apa? Saya soalnya pengen dikubur di Kembang Kuning loh Pak. Soalnya di Kembang Kuning itu harus ada surat baptisan. Ya aku tidak dibaptis, tidak bisa di Kembang Kuning. Mater maksud saya ya, tapi mari jangan sampai salah dalam menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan. Yang saya mau sampaikan adalah gini, waktu kita punya masalah, bisa jadi masalah itu terus ada. Halo? Waktu kita sakit, jadikan tempat perlindungan Allah itu, apakah sakit langsung sembuh? Maafkan saya, I'm very sorry untuk mengatakan ini. Bahkan bisa saja kita mengakhiri hidup juga di dalam sakit. Bisa. Apakah orang Kristen selalu pasti sembuh? Enggak loh. Enggak ada satu ayat pun yang menjanjikan siapapun yang percaya Yesus Kristus Tuhan, maka yang sakit pasti sembuh. Enggak ada. Saya ngomong ngomong BL. Alkitab tidak pernah bilang pasti sembuh. Saya bilang gitu itu, maaf ya. Yang Alkitab katakan itu Tuhan sanggup menyembuhkan. Betul ya? Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Jelas yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Aduh, saya pernah Bapak Ibu doain orang. Waduh, ini kalau tak ceritain nanti panjang ya. Tapi kalau tidak tak ceritain sudah nanti kepikiran. Saya pernah doain orang di Adiusada, tapi yang di ini loh. Bukan yang di yang di Kapasan, bukan yang di Undaan ya, Kapasari itu ya. Nah, gitu, dekat lampu merah itu kan, nah gitu. Saya doa itu. Waktu saya dipanggil, kami sedang makan malam bersama dengan beberapa hamba Tuhan. Saya langsung ke sana. Pak, ini soalnya orangnya sudah kayaknya Pak ini gak ketolong lagi, tolong didoakan. Ya wis, saya berangkat ke sana. Padahal saya dari Surabaya Barat. Saya soalnya pas makan malam bersama beberapa hamba Tuhan. Sudah saya ke sana, saya doakan.
Bapak Ibu, orang ini ternyata saya kaget waktu saya masuk. Orang ini maaf ya, tangannya tidak utuh. Waktu saya diberitahu sama anggota keluarganya, aduh Pak, dia itu wis ya apa ya Pak ya kita yang namanya keluarga. Tapi nek mentene wis wayahe mati wis tidak apa-apa Pak, mati kok gak kanggo gitu. Kenapa? Orang ini preman. Jadi tangannya itu kena sabet pedang gitu waktu dia di Kalimantan jadi preman. Kayak begitu. Dan orang ini memang tidak pernah kenal Tuhan. Tidak pernah kenal Tuhan. Dia itu minta didoakan gara-gara apa? Gara-garanya dulu dia waktu di Kalimantan itu pernah menganiaya pendeta. Dia pernah menganiaya pendeta, tapi justru didoakan yang baik-baik sama pendeta ini. Justru didoakan istrinya, anak-anaknya itu disupport sekolahnya, keluarganya disupport oleh gereja. Malah begitu. Nah, dia ingat kebaikannya pendeta itu karena pernah ngomong. Pendeta ini pernah ngomong, kalau suatu kali kamu membutuhkan pertolongan, carilah Yesus. Padahal habis diajar ini pendeta. Wah, waktu dia jalan keadaan sakit itu, jadi kakinya ini itu apa ya, bengkak besar sekali. Menurut dokter itu tumor. Menurut dokter ada begitunya kira-kira. Sudah, pokoknya orang ini wah teriak-teriak marah-marah, tapi minta untuk didoakan dan minta dibaptis. Ya sudah, malam itu saya tanya sama keluarganya, boleh saya membaptis? Wis apa-apa Pak, wis sakarep-karep Pak, wis. Nek perlu nek baptis langsung celup untuk 5 menit itu loh Pak. Enggak lah, keluarganya enggak mau begitu. Enggak mau begitu. Masa aku mau baptis dengan tolong orang itu megap-megap gitu. Enggak, waktu itu bahkan kami tidak melayani baptisan selam ya, karena kondisinya begitu ya. Jadi ya sudah, orangnya yang baptis kami baptis kecil saja karena memang kondisinya begitu ya. Kalau saya baptis selam ya itu tidak hanya jadi ibadah atau ini baptisan, bisa jadi penghiburan langsung saya itu jadi ya. Sudah. Saya pikir dia akan game over. Sudah, saya cuma bilang kalau sakit, kalau ngerasain sakit panggil nama Tuhan Yesus ya Pak, panggil Tuhan Yesus. 3 hari berikutnya saya tanya sama keluarganya, sama orang yang kontak saya, gimana? Membaik. Saya panggil, saya datangin lagi. Ternyata itu bukan karena tumor atau apa, tapi nggak tahu kayak apa ya. Di dalamnya itu ada nananya itu, sehingga disedot kemudian pelan-pelan disedot oleh dokter, akhirnya bisa kempes dan sembuh karena Tuhan Yesus. Amin. Tuhan itu pasti sanggup bisa menyembuhkan, tapi tidak selalu dan tidak harus. Gitu loh. Nah, waktu kita menjadikan dia sebagai tempat perlindungan, jangan dibayangkan seperti udah itu cuma kabur, gue boleh kambing domba jadi raja. Apa ini aku bukan pendeta gitu. Jangan. Waktu kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan, karena kita harus tahu sebab memang tidak ada siapapun yang seperti dia. Amin, saudara. Tidak ada yang seperti dia. Saudara boleh bersyukur punya suami yang gagah perkasa, gitu. Mungkin mendekati Goliat. Oh Pak, saya kalau jalan sama dia, mana ada yang berani bodoh saya Pak? Gak ada Pak. Oh dia itu, parkir katanya jalan parkir, kasih coba ke dia. Misalnya ya, beneran. Pak, tonggoku sampai pindah kafe. Dia mau baju, padahal baju gak apa-apa, cuma melintir bengong. Dia ngambil Pak judul kafe orang. Misalnya, loh, apakah maafkan ya, dia bisa mendampingi saudara seterusnya selama-lamanya? Tidak juga kan? Malah di kemana-mana ditutup baju malah kayak enak kabeh gitu. Betul ya? Aduh mereka ya Pak, itu rapat PKK kok belok misalnya, siapa yang bisa seperti Allah itu bagi kita? Lalu kalau demikian, adakah alasan kita tidak menjadikan dia sebagai tempat berlindung? Daud melakukan hal itu, bukan hanya waktu dia tua, waktu dia muda, tapi sampai masa tuanya. Nah, coba kembali kepada teks kita Mazmur 71 dan saya akan segera selesai Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Ada yang amin, tak tambah 15 menit. Karena ada yang telat sudah tak tambah 15 menit Bapak Ibu. Coba perhatikan ya. Memang Mazmur ini tidak terlalu jelas ya, ditulis dalam konteks seperti apa, tapi nampaknya dari beberapa ayat yang bisa kita lihat, ini mengindikasikan memang dalam keadaan Daud sudah tua. Contoh misalnya di ayat 9. Perhatikan ayat 9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Memang seperti itulah orang tua. Betul kan? Orang itu semakin tua ya harus sadar memang
memang kekuatannya tidak seperti muda. Makanya lebih baik embrace apa itu? Terima realita itu bahwa memang kita ini pada waktunya nanti memang akan semakin tua dan kekuatan kita tidak seperti dulu. Banyak orang tua itu tahu nih dia tua, tapi lupa kalau kekuatannya semakin menurun, Bapak Ibu. Ngerti soalnya apa? Nek ngocok, lu rambutku mempotek kabeh ya. Wes kena semer wes. Soalnya janji Tuhan itu Tuhan menggendong kita itu sampai rambut kita memutih itu Tuhan gendong kita. Makanya jangan semir daripada nanti wis dijadwal sama dunia malaikat wis ayo digendong oleh Tuhan terus semir lo kasih 2 menit karena yang putih saja yang kalah. Maksud saya begitu loh, kita itu kadang tahu kalau kita ini sudah semakin saya ini juga walaupun rambut ini juga ya sudah jadi barang antik gitu. Tapi kan di sini saya juga putih dan saya memang nggak akan semir juga, bukan karena nanti harus digendong Tuhan. Saudara boleh semir nggak masalah. Maksudnya itu sampai tua Tuhan tetap akan menggendong kita, itu lah. Tapi kita itu tahu itu, tapi kadang-kadang lupa bahwa kekuatan kita nggak seperti orang muda. Tapi mau kemana? Di situ loh, sepedaan dulu. Pakai jaket gak usah. Aku gak tahu gak jaket apa-apa. Boleh. Lupa. Betul ya? Padahal memang kalau sudah tua ya kekuatannya menurun. Jangan, maafkan saya, jangan seperti seolah-olah kita itu kuat. Amin ya? Ibu-ibu juga begitu. Saya pernah pelayanan di sebuah rumah jemaat, lalu kemudian AI-nya yang punya rumah ini bilang ini, ada anak-anaknya semua, Pak Pendeta, doain AI ya, biar AI itu di gereja gak ngantuan. AI itu wayang khotbah semua ngantuk. Anu aja, minum permen kopi atau apa gitu loh, apa umut permen. Loh, tasku kebel permen tok. Aduh, kayak apa ini ya? Terus saya bilang, gini aja, Ayi ibadahnya jam berapa sih ini minggu? Pagi, Ayi pilihnya jam 10 gitu, mesti ibadah. Kadang-kadang sih jam 8 gitu. Nah kayak gitu malamnya, Bu tidur malam-malam. Jadi sore tadi, loh itu jam 8 masuk kamar. Jam 8:30, jam 9 wis turu. Tapi cik ngantuk, suaminya bilang, yo, 8:30 masuk kamar, tapi kok jam 2 tangi, nyapu, ngelap-ngelap, ono ae, klotakan gitu. Sing ora sing apa itu? Ya gak iso turu nih soalnya gitu. Pantesan kok ngantuk, anaknya bilang sama ini anaknya itu ngomong sama cicinya, aku nek gereja yo gak tega nek lihat wajah mama. Apa? Wis sakno, dekku berusaha melek tapi ngantuk. Kocok-kocoknya miring-miring. Aku tiba-tiba kudu gak tuh wajah mama. Maksud saya apa? Ya memang harus disadari. Memang kata orang, kalau sudah tua itu semakin susah tidur, tidurnya jadi semakin terbatas. Betul ya? Tapi paling tidak, wes gak usah tangi nek durung wayahe wong tangi. Jam 2 tangi, metu. Pipis. Ya, kalau sudah ya masuk kamar lagi. Gak usah tunggu menang teras. Kayak itu tunggu Pak, tunggu menang teras. Pas ketepaan, mana kuntilanak ya? Lalu itu jam-jam kuntilanak operasi. Tunggu di teras. Gak usah, ya usahakan tidur supaya tidak sakit. Jangan kalau sakit nanti kita disayangi sama anak. Anak gak berhenti. Ini cuci, berarti orang telepon mereka udah talahin tuh. Gitu ya misalnya. Padahal sakitnya dibuat-buat sendiri. Terus titik telepon pendeta gitu. Pak, iso mbok suki aku doa apa? Sakit apa? Kali ini sakit apa? Kukulen. Enggak usah. Memang orang semakin tua semakin menurun kekuatannya. Betul ya? Daud juga menyadari hal itu kok. Coba lihat ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Jadi memang benar, nampaknya ini memang ditulis dalam keadaan Daud ini sudah tua. Dan kira-kira masalah apa ya yang menimpa Daud itu di masa tuanya? Beberapa penafsir mengkaitkan ini dengan dikudetanya Daud oleh anaknya yang namanya Absalom.
Absalom itu dari dua kata Bapak Ibu, Abi dan Shalom. Abi itu Bapa, Shalom itu damai. Jadi artinya bisa dua ya. Merujuk kepada Allah sebagai Bapa yang membawa damai, atau harapannya Daud, anak ini membawa damai bagi bapaknya yaitu Daud. Paham ya? Makanya anak ini disayang, memang ganteng sekali. Alkitab bahkan menggambarkan dia cantik, saking gantengnya itu. Rambutnya bagus sekali. Alkitab menggambarkan itu. Disayang Absalom, tapi justru mengkudeta bapaknya. Yang ditangisi oleh Daud bukan soal tahta yang ditinggalkan, tapi tentu semakin menyakitkan. Apabila sudah tua, justru anak-anak semakin menambahkan kesusahan. Betul kan? Kebahagiaan orang tua itu apa sih? Anak-anak baik-baik, betul ya? Betul kan? Wis gak duwe apa-apa, gak apa-apa. Yang penting lihat anak-anak rukun, nek bojo dewek-dewek wis rukun semua, sayang semua, wis puji Tuhan, betul ya? Betul. Semakin susah dan makan hati. Kadang-kadang sampai air mata terus berlinang waktu doa. Gara-gara apa? Kalau ada anak yang kurang ajar sama orang tua, pasti itu jadi beban luar biasa. Daud merasakan hal itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang merasakan hal itu ya, saya memang ya I'm very sorry dengan hal itu. Tapi setidaknya sudah harus tahu bahwa ada tokoh Alkitab yang disayang Tuhan, yang ternyata juga mengalami peristiwa yang tidak kurang menyakitkannya, dikudeta oleh anak yang disayang. Padahal orang tua itu apa sih? Itu dulu waktu anak-anak kecil ya digedein, betul ya? Anak mau kawin dikawin, no, betul ya? Sudah kawin punya anak-anaknya dibermawa dewe lagi gitu, betul kan? Amin, saudara. Aku seneng, dimarahin cucu itu seneng, gak apa-apa, gitu. Tapi iku, udah anak jajan lewat, opa jajan, terus duit dia betul, gitu. Opa es krim, betul. Jadi kadang-kadang memang kasihan, anaknya dititip no. Gajiannya orang tua nih tipek dewe, pinter, gitu. Anak sekarang. Makanya saya kalau khotbah di depan anak-anak muda, saya selalu bilang begini: kalau kalian belum bisa menyenangkan orang tua, setidaknya jangan tambahkan kesusahan bagi mereka. Benar itu. Tapi realitanya, seperti halnya yang mungkin saudara rasakan, Daud juga merasakannya. Tapi menariknya Daud, waktu dia merasakan hal-hal yang menyakitkan itu, Daud itu diceritakan bahkan sampai menangis nih. Dia itu sampai tidak pakai ini loh, alas kaki, meninggalkan kerajaan itu, sambil menangis. Bahkan dia itu minta saking sayangnya sama Absalom. Sama jenderal-jenderalnya dia bilang, dibunuh ya Absalom, jangan sampai dia dibayar. Saking sayangnya ini. Tapi tahukah saudara, dalam menghadapi masa-masa seperti itu, Daud melakukan sedikitnya hal-hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, dia memilih untuk berdoa kepada Allah. Coba lihat ayat 1 Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan selesai ya, sabar, 3 menit plus 2 menit. Padamu ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu dan seterusnya. Lihat baik, ini adalah catatan doa-doa Daud ketika dia menghadapi masalah. So pertanyaannya, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah waktu kita ada masalah kita memilih berdoa, atau kita memilih ini? Hanya anakku sih itu yang kurang ajar, kan sih ketore ibu, bisa menangis banter ketore kurang ajar gitu. Kita milih doa atau di mana-mana jadi tak anak, sing kurang ajar. Di gereja ngomong deh, apa anakmu? Aduh, bukan anakku yo, anakku bisa aduh, wis kurang ajar, bocel nanti rapat mana cerita anaknya. Daud memilih untuk apa? Doa. Doakan. Bapak Ibu saya ini juga. Saya kalau ngomong, saya ini salah satu mungkin ya secara manusia yang kemudian saya sampai melayani Tuhan. Itu menurut saya doa ibu saya. Betul, doa ibu saya. Saya dulu tidak kenal Tuhan. Jauh dari Tuhan. Benar. Tapi ibu saya pasti berdoa buat saya. Jadi doa itu penting. Ingat baik-baik, orang tua itu diberi mandat oleh Allah untuk mendoakan anak-anaknya. Saya ulang ya, orang tua itu diberi mandat. Kalau Tuhan memberi mandat, Tuhan pasti juga beri kuasa. Amin.
untuk orang tua mendoakan anak-anak. Makanya saya itu kalau diminta, Pastor boleh tolong doakan anak saya ini. Gak usah repot-repot, gak usah. Kalian tuh orang tua, kalian bersepakat, tumpang tangan untuk anak kalian. Suami istri bersepakat, panggil nama Yesus. Kalian diberi kuasa untuk mendoakan. Pak, aku juga akan mendoakan, tidak apa-apa. Tapi kamu juga harus mengaktifkan imanmu untuk tahu bahwa orang tua itu diberi mandat Allah dan kuasa untuk bukan saja membesarkan anak-anak, tapi mendoakan mereka semua. Bagaimana dengan kita? Ya anak nakal, aku coba cerita mau kemana-mana. Doa gue sembahyang. Yang kedua, apa yang Daud lakukan? Daud terus memuji-muji Allah. Coba lihat ya, beberapa bagian kita akan lihat. Ini yang terakhir. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-22 saya akan bacakan. Dan sampai ayat yang ke-24. Aku mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang yang mengikhtiarkan setelah. Lihat ini, apa yang dilakukan Daud di tengah masa-masa kesesakannya sebagai orang tua. Dia berdoa, dia memuji Allah. Masalahnya belum selesai. Masalahnya belum selesai. Dia terus memuji Tuhan. So apa alasan kita untuk dia tidak terus memuji Tuhan bahkan di tengah masalah? Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, mari berteladan kepada Daud yang selalu ingat siapa dirinya tanpa Tuhan. Daud tahu dia Tuhan siapa-siapa. Kita juga begitu. Kalau kita punya anak pun juga semua karena Tuhan. Amin, saudara? Yes. Bisa membesarkan mereka sampai lulus kuliah, sampai itu semua karena Tuhan. Yes. Sungguh, apalagi seperti kami hamba-hamba Tuhan yang full time melayani Tuhan. Waduh, kami betul-betul tahu bahwa kalau sampai anak itu bisa sekolah, loh saya itu dulu, minta ceritain dulu, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya, tak ceritain ya. Oh saya ini jarang-jarang ke sini, jadi tak ceritain dulu sih. Dulu saya itu waktu istri saya hamil muda, saya tanya sama mama mertua saya juga hamba Tuhan, saya tanya, Ma, arek bayi itu minum susu itu berapa kali ya? Sebulan itu berapa? Saya itu mau hitung-hitungan. Katanya mama saya, ya tergantung anak ini sih normal paling ya 3 kaleng cukup lah. 3 kaleng itu cukup. Saya langsung lihat, waktu itu saya tanya itu di swalayan. Saya lihat, 1 kaleng ini ada 300.000. Ini 3 kaleng, berarti 900. Mecet ya tuh sudah, 900. Itu susu netok, betul kan? Tok 900. Belum popok ini, belum pampers ya, aduh mateng wis. Dulu yang lain, saya udah susu loh, mama yang arek. Itu tambah pakai biaya itu. Itu kalau anaknya normal. Lalu anak yang geragas, sampai 5 kaleng. 5 kaleng itu 1 kaleng itu misalnya berapa itu ya? Sampai lah ya, sampai J misalnya. Kalau 5 wes, dia puas loh. 1,5 juta. Saya itu kadang mikir, melihat ke belakang. Kalau bukan Tuhan yang mencukupkan semua. Amin, saudara? Yes, amin. Makanya ingat itu. Daud itu tahu itu. Bagi orang hidup bertambah aja. Ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yes. Itu akan memberi kita kekuatan. Bahkan di tengah masalah. Memampukan kita tetap berdoa, memampukan kita tetap memuji Tuhan. Ingat siapa Tuhan bagi hidup saudara yang telah menjadi perlindungan bagi kita semua. Amin. Ingatan itu akan menuntun kita untuk bisa berdoa dan memuji Allah. Kiranya di tengah semua masalah apapun kita selalu mengingat hal ini. Lari kepada Tuhan, sebab Dia tempat perlindungan kita. Amin. Gak usah ngomong sama siapa-siapa, gak usah. Kalau ada anak saudara datang saudara, Mama, aku kegeran ke rumah jago banget. Doa nak ya, doa. Mama tidak bisa bantu apa-apa nak, kamu harus berkeluarga. Mama bisa doain, kamu juga harus doa. Gitu. Doa ditambahin. Ayo bujuk aku serasa bisa ibu. Jangan. Ajar anak untuk berdoa supaya mereka juga menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Dengan kemuliaan yang mulia.
mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kami semuanya. Sekiranya hamba-Mu dengan materi yang mudah untuk ditangkap ini, kiranya menjadi bagian berkat Tuhan seluruh jemaat ini. Tuhan akan melanjutkan untuk berkata-kata secara pribadi melalui pengalaman-pengalaman kehidupan mereka bersama dengan Tuhan, supaya ketika mereka mengalami masalah ataupun jika saat ini ada jemaat-jemaat-Mu yang sedang menghadapi persoalan-persoalan yang berat apapun itu, persoalan keluarga, pekerjaan, kekhawatiran, ketakutan di masa tua dan yang lain-lainnya, biarlah semuanya mereka mengingat tentang bagaimana kebaikan Tuhan atas masa-masa hidup mereka semuanya, dan menuntun mereka, menguatkan mereka untuk bisa berdoa dan terus memuji kepada Allah. Sebab sungguh bukanlah anak yang jadi tempat perlindungan kami, tapi Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kami tempat-tempat berlindung. Tapi sungguh di balik itu semuanya, kami tahu kepada siapa harusnya kami berlindung. Hanya kepada Allah yang menggenggam hidup kami. Diberkati dari seluruh jemaat-Mu, hamba-Mu juga yang telah menyampaikannya. Kiranya kami semuanya sama-sama mau belajar melalui kebenaran firman ini dan menguatkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mewakili pimpinan, pengurus dan jemaat Mandarin mengucapkan terima kasih buat pelayanannya. Ya, saya juga minta maaf, Kabis nggak bisa bergabung. Ya, puji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri pada doa malam kita hari ini. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita masuk dalam. Kami mengucap syukur karena malam hari ini sekali lagi firman-Mu mengingatkan kami di tengah segala permasalahan hidup yang sedang dialami, kami boleh bersembunyi di bawah kekuatan firman. Ketika kami menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan. Kami akan melihat pertolongan Tuhan akan disediakan bagi setiap kami yang selalu mencari Tuhan dan selalu berlindung pada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat-Mu pada kami semua. Berkati di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya. Dan biarlah di mana hamba-Mu Kau terus melayani, di sana hamba-Mu boleh menjadi berkat buat banyak jiwa. Banyak jiwa boleh diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami yang sudah menyisihkan waktu kami untuk datang mencari Tuhan. Kami percaya ketika nanti kami melangkahkan kaki kami pulang dari tempat ini, hidup kami sudah dijamin dengan berkat Tuhan. Kami akan melihat apa yang tidak mungkin menurut pikiran kami, Tuhan jadikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami akan setia menantikan jawaban Tuhan dan waktu Tuhan, karena jawaban Tuhan dan waktu Tuhan pasti yang terbaik buat setiap kami. Dan biarlah hidup kami semakin kuat dalam iman pengharapan kami di dalam Tuhan. Dan kami melalui semua yang terjadi dalam hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apabila sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, sertakan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami. Tibakan di rumah kami semua dalam keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Pertemukan kami kembali di Abad Mandarin besok hari Minggu, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami akan akhiri pada doa malam ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan untuk kami pulang membawa berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di surga, kecintaan dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.